Oke, jadi kita sebenarnya udah lama banget, udah sebulan yang lalu pengen. Aku manggilnya Dad and Mom karena pada saat memang ketemu sama beliau-beliau ini adalah di saat dikala aku lagi drop banget saat itu dan memang butuh seorang orang tua yang di dalam Tuhan banget. I mean it's not that my parents gitu, enggak gitu. Cuma untuk yang di dalam Tuhan yang akhirnya mengenalkan Tuhan Yesus yang lebih menguatkan aku saat itu sayang. Nah, beliau-beliau ini gitu. Dan aku juga saat itu dibaptis ulang dan lahir baru sama Dad gitu. Aku juga dibaptis. Oh iya. Bener juga. Sama kan? Nah, hari ini tuh kita lagi mau bahas soal pernikahan di dalam Tuhan ya sama Mam. Jadi betul. Sebenarnya dari kemarin tuh banyak banget netizen juga yang tanya sama kita, kok bisa begini sih Ila sama Dimas, kok bisa gini sih. Padahal kita sendiri merasa bahwa, kita tuh masih banyak banget Masih gitu banyak loh banget. kurangnya kayak, kok kadang bisa menjadi satu contoh buat orang di luar sana, which kita bangga gitu. Tapi Memberi pengharapan. Kalian memberi pengharapan. Tapi akhirnya kita juga keinget karena kita sendiri mencontoh kalian berdua gitu loh. Waktu kita ada dinner di sini, the way that Arifin treat Mom, kayak gitu-gitu yang akhirnya kita kayak nanti kalau kita menikah kita harus seperti itu ya gitu, seperti itu. Jadi kayak makanya kita datang ke sini pengen ngobrol banyak. Iya. Dari Dad sama Mom sendiri, boleh kita reminiscing sedikit ya. Pertama kali ketemunya kapan tuh? Gimana? Kedip-kedipan kan? Begini, saya jadi penasaran. Karena pada waktu itu orang tua kita kan bukan orang Kristen. Ditipu dengan banyak orang pinter. Biasanya yang bikin orang pinter kan orang bodoh ya. Ditipu banyak, baru ibu saya bilang gini, ayo coba-coba ke gereja katanya. Saya ngantar beliau. Tuh kalau menghormati orang tua, berkat mengikuti. Di depan saya ada gadis cantik ini. Cuma dia enggak mau lihat saya, dia mandang Tuhan. Penasaran aku jadinya, gitu ceritanya. Gitu ya. Itu Mom memang beneran nggak lihat? Oh beneran. Nggak mau peduli. Sampai dia pulang, saya ingat dia naik becak, aku nggak dilihat. Penasaran. Karena itu pesan buat pemuda-pemuda, kalau dikejar malah kita lari. Kalau dia pergi kita yang mengejar. Mengejar, penasaran. Nah, itu ceritanya. Lalu sangat indah. Adik saya naksir adiknya. Saya pura-pura cari adik saya, dapat kakaknya. Jadi datang ke rumah. Tuh ya guys. Jadi satu That's ini simple. Yang lain ketemu di diskotik, di lantai dansa, dapat gadis Kristen. Ya, iya, saya ajak ke disko pusing. Ya, di disko muntah. Makanya cari Dulu pacar. kan di Surabaya cuma Aku ada juga satu. ya dulu ya, diajak ke disko muntah. Loh, saya dulu Minum kebanyakan soalnya. saya suka ya Jojing dulu ada soul ya, funky Sebelum music. bertobat ya Dad, Iya. berarti ya. Ya, Dia sama sekali tidak bisa dansa. Opposite attracts. And how, Sekarang ternyata cocok jadi istri pendeta. Wow. how did you propose? Gitu ya? Oke nih. Kalau bilang I love you, ini kampungan. Oh gitu. Jadi saya bilang sama dia, today is the beginning of your happiness. Wah. Sombong Luar biasa. banget, pede banget. Oh iya? Tapi baru 2 tahun nikah sudah diangkat tangan. Kamu Hitler. Nah itu tuh, kita mau Nah, sampai itu ke- titik Tapi balik. Titik balik sebelumnya saya. itu sampai hari ini, Mam sama Dad udah berapa tahun pernikahan? Kita menikah 45, baru 45 tahun, pacaran 49 tahun. Jangan berhenti pacaran. Yes. You know Berarti kita what, masih waktu pacaran. saya lihat, Masih. waktu pandemi Ila potong rambutnya Dimas, Iya. so sweet. Saya lihat 3 kali. Oh ya? Oh, thank you. Saya juga lihat di kaca, pitak. Ada yang aneh gitu. Ternyata aman ya, aman. Siap. Udah gitu awalnya potong terus kayak ponian gitu kocak banget. Iya, Karena kamu Dimas kerjain kan- dulu kan. Dimas kan mukanya sangar gitu, galak gitu, terus kumis gitu kan. Terus habis itu Ila potong poni dulu. Terus diketawain dulu, ya oke maaf ya sayang. Jadi Matt Beatle kamu. Iya. Terus selama pernikahan ada nggak sih Mam Dad kejadian yang terberat yang mungkin sampai saat ini masih menjadi pelajaran yang luar biasa? Oke. Yang menjadi rema ya, kali ya. terberat apa ya? Ya saya ngadapi kematian ya berapa kali. Tetapi di situ Tuhan melalukan. melalukan.
Kalau cuma bangkrut gampang. Paling enteng itu kalau nggak ada uang. Jangan sampai nggak ada iman. Jadi saya pernah bangkrut dan ini yang luar biasa. Dengerin ya kalian dan semua yang mendengar. Waktu saya bangkrut betul-betul nggak punya apa-apa. Sewa rumah nggak bisa. Belum punya rumah waktu itu. Dia bilang kepada saya, sampai bawah jembatan aku ikut kamu. Wow. Apa yang bisa Bangkit buat- nggak Dimas denger gitu ya? Bangkit pasti. dong semangat. Bangkit dong ya. Apa yang bisa buat mom sebegitu? Is it because you love him very much atau? No, Roh Karena Kudus. ada, kita kan sudah dinikahkan ya, maksudnya kita menikah dalam Tuhan. Itu satu perjanjian. Dan perjanjian itu tidak boleh dipatahkan atau diputuskan oleh siapapun. Itu sangat sakral ya di hadapan Tuhan. Jadi kita kan mengucapkan kalau susah dan senang selalu bersama-sama. Oke kan waktu perjanjian pernikahan. Itu kita lakukan. Dan juga karena kasih di antara kami itulah yang mempersatukan terus. Tapi memang melalui masa sukar karena dia Kristen, saya ten Kris. Boten Kristen. Jadi sempat 2 tahun setengah lah. Oh, oke. Dia di neraka, saya setan. Kenapa Hitler itu? Iya, kenapa? Iya, aku juga mau Emang nanya itu. Hitler. Iya karena dia keras sekali. Diktator. Keras kepala? Keras Keras kepala, keras semua lah. keras suaranya. Terus apa ya? Dia selalu apa yang diingini hari ini mesti cepat mesti ada dan itulah sampai pembantu saya itu kalau dia datang dari kantor ini itu dua-dua sudah Sudah gemeter. stop, jangan cinta lebih banyak. Tapi pokoknya aku dipanggil Hitler lah. Wow. Apa yang bikin mom itu tetap akhirnya tetap sama dad pada saat itu gitu loh? Tetap Iya karena ya strong. kasih Tuhan yang Karena kasih Tuhan mempersatukan. Kalau kasih manusia bisa habis, Bisa habis. bisa bosan. Iya, iya, iya. Dia enggak bisa dengar suara keras. Jadi akhirnya tetap menerima Iya. waktu itu Iya, keburukannya dad ya. kekurangan, Tuh iya. yang kayak gitu yang ya. Nah, Aku kan boros gitu ya. Terus? Tiba-tiba akhir Lo bulan Dad nggak ada- boros, beda. Oh, katanya langsung gitu. ini. Kira-kira yang suka belanja mana dari kita? Ayo, Dimas. Oh iya sih, kayaknya Dad sih. Aku bingung nih. Mungkin dad kali ya. Iya. Wah, ini pelecehan kepada Ya memang betul. Oh betul. Berarti Kan sama kalian berarti pas. dad. Iya, Ini. Oh gitu ya? Iya. Oh, give me 5. Tapi mungkin bedanya Tapi sudah Ila ada. bertobat. Lewat bangkrut itu, mengerti kebutuhan dan Oh, keinginan. yang jangan sampai bangkrut dulu. Udah bertobat sekarang. Jangan bangkrut dulu. Soalnya kita baru aja kemarin ya, wah berdebat ya gara-gara Iya. kamu nggak tahu, tiba-tiba ada kiriman datang paket. Siapa yang beli ini? Aku beli dulu. Aduh, ya gitu lah. Tapi it was amazing ya, It maksudnya. was amazing ya. Tapi nggak ada trauma or whatever yang No. Mama Sense Nggak luar ada. biasa ya. Memang Roh Kudus berarti memang Anugerah Tuhan Tuhan. bekerja luar Ya biasa. cuma 2,5 tahun itu. Dia menderita dan dia angkat tangan. Tuhan turun tangan. Apa yang bisa tiba-tiba buat dad tuh akhirnya Turning point. turning point itu apa tuh? Mau mati, bangkrut, komplit sudah. Ya toh? Saya tergeletak tempat tidur. gitu. Pada saat itu dad sakit ya, lagi sakit. Sakit keras dan dokter nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal tunggu mati. Dan itu berapa tahun yang lalu? Tahun 79, 43 tahun yang lalu. Lalu pada saat kritis itu dia kasih saya buku kecil. Mujizat masih berlangsung. Saya coba turun dari tempat tidur. Udah saya ini dulu ateis. Tenkris kan. Saya bersujud. Dan Tuhan jamah saya, sembuhkan saya. Nah saya janji kemana saja Tuhan suruh saya mau pergi. Here I am in Bali. Kok ya baik Tuhan ya, kok di Bali ya? Jadi Kok nggak di Wamena sana? nggak Pakai ketemu kota dong Eka kita. saya. Nggak ketemu kita. Luar Wow. biasa loh. Ada yang mau ditanyain? Ya berarti dari those turning pointnya dad itu yang buat Daddy akhirnya terus mengikuti jalan Tuhan dan Iya. menjadi And then untuk pastor. Ayo Jadi- kamu cerita dong sayang, kamu tanya Tuhan. Minta suami, pendapatnya iya. Hitler. Waktu saya tanya Tuhan, saya minta jodoh dari Tuhan. Karena kita harus masuk satu pernikahan itu harus permulaan yang Benar. sesuai, benar menurut kehendak Tuhan. Supaya enggak, ya sekarang Kak,
anak-anak sekarang 3 tahun, 4 tahun sudah bubar pernikahan mereka. Jadi saya minta jodoh yang benar dari Tuhan. Dan Tuhan kirimkan Pak Arifin, kan dia yang ke rumah saya. Dan waktu itu Saya diusir bapaknya. dia gondrong rambutnya segini. Masih ada Wow. fotonya nggak? Zaman dulu Gila mau lihat. Iya. Dan dia naik sepeda motor yang besar dengan stangnya segini. jeansnya yang bolong. ya. Oh, dulu belum ada bolong-bolong, dia dulu bolong-bolong. Udah Iya. bolong ya. Jeans Dan bolong. itulah yang pertama ya. Ah. Dan kemudian karena dia anak sebetulnya anak yang kesayangan dari semua seisi keluarga. Jadi egonya itu, egonya itu nomor satu. Aduh, Jadi saya pikir dulu ya. egonya itu yang nomor satu. Jadi saya kadang-kadang nggak tahan dengan apa yang Kesombongan lah, kesombonganku. Maunya Dia sendiri. insinyur muda, 24 tahun sudah Nah, insinyur. mungkin Dad berarti dulu apa aja ya udah diturutin mesti. Jadi Iya, nggak But ada- that's Iya. hard. That's so hard. Berpusat ya. diri sendiri. Iya. Dan Kadang ya sampai sekarang pun 24 masih kan. tahun Iya. sudah proyek manajer satu real estate besar. Jadi, sudahlah. Terus kenapa sayang? Kamu kan tanya Tuhan. Kok dapatnya Hitler? Ya, kedapatnya Hitler. Tapi Tuhan tuh bicara sama saya, tunggu waktunya. Dan saya maunya tuh saya give up Tuhan, kayak apain kok orangnya kayak begini yang kau berikan. Dan akhirnya Tuhan berikan satu mujizat dalam hidupnya ketika dia sakit hampir mati itu kesembuhan Turning ilahi. point ya. Kesembuhan ilahi itu dari atas sampai bawah itu Saya dulu asma berat. asma Sembuh berat bisa total. hilang. Asma itu tidak bisa sembuh secara ilmu kedokteran manapun. Kemudian ini empedunya terutama, empedunya mau pecah, dipegang gini aja dia teriak. Jadi itu turning point dari dia tahu ada mujizat Dan Tuhan dalam menjawab nama lebih Yesus. dari yang dia minta. Saya cuma minta dia bertobat, tapi Tuhan beri Jadi lebih. gembala. Jadi hamba Tuhan, kemudian jadi gembala. Dulu saya pikir gembala kamu gak telatenan sama sekali, orang gak sabaran. Tapi puji Tuhan, saya lihat nyangka ya. dalam Kristus ciptaan baru. Ciptaan Sungguh, baru. totally. Dulu ego, egosentris, egosentrik. Nah, pokoknya semua yang ego-ego. Nah, tetapi sekarang EGO, exalt God only. EGO, exalt Exalt God God only. only. Karena kira Allah kita raja. Tapi bagi orang-orang yang Mulai hari ini, Iya, mulai hari ini. Akira. Amin. Allah kita Abba raja. kita raja, Allah kita raja. Ya. Amin. Kenapa? Tapi kalau misalnya kayak bagi orang-orang yang Sheila lihat beberapa yang mungkin Dad kan dari tahun 79 gitu kan. Gitu. Ada juga yang kayak sudah cukup berumur tapi kayak tidak berubah gitu. Tidak Atau berubah. mungkin sudah dalam masa yang ini tapi masih kayak marah sama Masih- Tuhan, masih ada kecewa, masih kayak Egonya childish masih lah besar, gitu, egonya masih masih childish. besar. Apakah Tuhan itu berarti memilih? Misalnya gini, kalau Dad berarti Dad langsung kayak hampir kematian udah gitu Tuhan Ya selamatkan enggak total. langsung. And then what makes it different? Iya, Apa iya. yang buat Yang itu? pertama, pertobatan itu kan berbalik arah, turning point, ya toh. Ada orang cuma berpaling, saya berbalik kepada Tuhan. Oke. Ya, karena berpaling kan tetap pergi ke sana, ya kan. Pertobatan kita drastis, ya. Jadi Tuhan dia cuma minta saya bertobat. Tuhan robah saya. Sejak itu saya baca Alkitab dan Tuhan yang merubah saya tidak bisa merubah diri sendiri. Cuma mau merendahkan hati. Saya minta maaf pada semua orang yang saya sakiti. Itu ada cerita lucu, ada seorang gadis bersaksi. Tuhan menjawab lebih dari yang kita minta maupun doakan. Kepada Tuhan saya minta bule, dapatnya bulat gitu. Suaminya bulat. Minta Jadi bule, kurang dapat detail bulat. ya, doanya kurang detail. Tapi pertobatan itu terjadi, kita juga minta kan sama Tuhan, Tuhan tobat. Jadi kalau misalnya kita ya tidak melakukan apa-apa, and you expect to change, itu nggak bisa. Betul nggak? Jadi kita yang Jadi juga harus kita juga mencari harus Tuhan. Oh mencari ya gini Tuhan. loh ya. Sering orang berpikir bahwa dosa itu membunuh, menipu. Enggak. Menjauh dari Tuhan itu dosa. Melawan perintahnya itu dosa. Dosa adalah pelanggaran
kehendak Tuhan, ya toh. Saya cari kehendak Tuhan, saya menyerah kan. Lalu Tuhan bilang pergi Bali, saya bilang yes Lord. Saya ada di sini. Tanpa pertanyaan apapun, Tanpa. kenapa, bla bla bla, just Tanpa go. menangguhkan. Ketaatan yang ditangguhkan adalah ketidaktaatan. Nah sekarang saya mau kasih tips-tips ya buat laki bini ya. Baca Mazmur 127. Mazmur 127 itu ditulis oleh Salomo. Enggak, untuk Salomo. Salomo berapa istrinya? Banyak ya, nggak salah. Banyak. Tapi Lawan deh. 1000. 1000 ya? Iya. Istri 700, cuma 700. Aku mau bilang Kundik 7 tadi 300, pacar nggak terhitung. Aku tidak menghalangkan mataku apapun. Iya toh? SMP, sex, money, power. Dia punya power, dia punya money, ya dia tidak usah cari, seks datang sendiri. Ya, padahal diharapkan dia itu kan namanya Salomo. Salomo itu artinya peace, shalom, ya kan? Tetapi di situ ditulis firman Tuhan berkata sia-sialah orang yang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Saya kan insinyur bangunan. Kenapa saya bisa ngomong today is the beginning of your happiness? Saya pikir saya bisa bangun gedung, bangun jembatan, apalagi bangun rumah tangga, gampang. Tidak. Di luar Tuhan tidak bisa. Kedua, sia-sialah kamu mengawal kota, berjaga-jaga tidak tidur, ya kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia. Sia-sia bahasa sekarang apa? Frustrasi. Tuhan bisa merubah frustrasi jadi prestasi. Ya, jadi di dalam Mazmur 127 itu ada satu akronim yang saya minta semua ingat. Itu kalau dibaca BEST. BEST. Yang pertama adalah blessing one another. Kita punya kebiasaan saling memberkati. Bayangkan kalau istri mengutuk suami. Pernah kejadian salah satu orang paling kaya di negeri ini. Sudah tua, masih main-main sama yang cocok jadi cucunya. Mudah-mudah. Oh iya, sudah orang bilang sudah bau tanah. Orang harusnya bau sorga, bukan bau tanah, ya toh. Dikutuk oleh istrinya. Salah satu orang paling kaya di negeri ini. Tuhan membuat hancur usahamu. Hancur semua. Jadi kutuk itu bisa kena. Kalau kita ada dalam dosa ya, melawan Tuhan. Tapi sebaliknya, blessing juga ada. Ya toh? Ya, Tuhan memberkati kamu dengan usaha baru kita, ya toh? Oke. Sebab akhirnya Allah kita raja. Bless one another. Jadi terutama itu kalau marah itu kita diurapi iblis loh. Ya, betul. Lalu keluar kata-kata apa? Binatang. Nah terjadi. Satu hari ada seorang ibu, ya ini di asal tempat saya di Jawa sana di Surabaya. Dia tanya Pak Arifin, suami saya kok enggak pulang-pulang ya? Saya tanya, lah ibu panggil dia apa? Ya panggil namanya. Terus terang bu, kalau ibu lagi marah, kalau orang lagi marah kan diurapi iblis. Panggil apa? Dia bilang asukatoan, anjing bercelana. Ya jadi anjing. Berkeliaran. Keliaran mana-mana. Lah iya. Ya jadi mesti suamiku hamba Tuhan. Amin. Istriku yang bijak. Terhadap anak-anak Jadi juga kalau lagi kesel, begitu. kamu tuh baik banget sih kamu gitu Iya, ya. Iya, Iya. Kamu tuh gitu. luar biasa, ganteng banget gitu ya. Sangat Gitu diberkati. ya. Akira means Padahal kesel bright. gitu. Sayang, Ya, you yang are very positif. bright gitu. Yang Berarti positif. Mom sama Dad, Saling when memberkati. was the last time you have an argument and how? Waduh. Kayak, Oh, argument? iya, Ya. nggak pernah argue, Loh, nggak dia, mungkin dia kan? ini kan master dalam pelayanan. Dia tentu saja kadang-kadang dia koreksi saya. Pertama, dia kalau mengkoreksi saya tidak di depan umum. Jangan pernah hilang. Ya. Dia ke belakang. Bagaimanapun kan dia kan juga berhikmat. Cuma ego laki-laki ayo ngaku. Ya, betul. Ya, Dimas ngaku Aku dong. pernah nggak sayang? Iya dong. Tapi dia bagus. Dia mengkoreksi kalau nggak ada orang.
Ya jadi kuranglah argumen. Jarang. Ada perbedaan lah. Kalau kalau kamu tidak berbeda dengan saya, masa aku nikahin kamu? Bayangkan kalau sama. Iya, iya. Jadi sangat berkurang. Karena apa? Satu roh, Iya. satu jiwa itu yang di luar sana. Kalau tidak seiman susah. Kalian mulai mengalami sorga dan semuka bumi karena seiman. Karena Kristus ada di tengah. Nah saya kan temperamental. Surabaya, ya toh? Dia ingatkan, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi kalau saya nyemprot dia, kena Tuhan Yesus dulu. Itu ilah. Jadi perbedaan pandangan selalu ada. Ya, jadi terutama juga saya melayani Tuhan 43 tahun, bukan orang cerai karena perselingkuhan, tapi masalah pengaturan keuangan dan pendidikan anak. Itu perbedaan soal itu jadi meruncing. Tetapi ya itulah, saya pernah dengar, tahu pendeta Jarod ya, Jarod Wijanarko, dengerin pengajarannya bagus. Dia bilang anak-anak itu lebih profesional kalau bertengkar daripada orang tua. Kalau anak-anak bertengkar soal sandal ya cuma sandal, topiknya cuma sandal. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, nenek moyang lu, bapakmu kan gitu. Kalau orang dewasa. Ya, Jadi, betul. jadi lebih baik bukan menurut saya, tetapi apa kata firman Tuhan. Iya. Tapi memang sekarang kadang Cila merasa gitu, misalnya lagi marah, kamu tuh mau ngomong tuh kayak Tuhan tuh kayak no stop gitu. Ada rem ya? Maaf Tuhan gitu kayak langsung ada gitu rem ya? kayak ada remnya gitu. Tapi kalau misalnya Sheila misalnya akhirnya tidak mendengarkan dan bablas, akhirnya Sheila sendiri yang ngerasa kayak aduh miserable gitu, akhirnya nggak. Nah, saya lanjutkan. Stop. Selain blessing one another, edifying one another, saling membangun. Ya. Kamu bisa sayang, Ya. kamu tidak kalah. Ya. Ya. Kita bisa. Iya, itu kita. Itu saling membangun. Ya, sampai buat jembatan aku ikut kamu. Lah kita ini, ya, saya seumur 71, dia masih panggil saya handsome. Nggak ada yang panggil saya handsome, nggak apa-apa, asal bojoku, ya toh? Iya. Oh, aku bilang ganteng banget sih, suamiku sudah langsung kayak Iya. gitu mukanya. Makin bulat nih. Ganteng loh. Iya, ganteng. Asik. Merah. Aku malu nih, malu nih. Lucu banget. Jadi So, edify nice. one another. Lalu juga firman Tuhan mengatakan, sia-sia kamu tidur sampai jauh malam. Bangun, terbangun, mencari dengan susah payah. Tuhan memberkati sekalipun di waktu tidur. Jadi saya bersyukur kerjanya cuma sampai jam 9 malam. Ya kan? Kalau soalnya ada yang lebih penting, membangun keluarga. Ya kan? S-nya itu sharing. Tapi kadang kalau misalnya dia kerja sampai harus pagi juga, dia pasti kayak sayang ikut yuk gitu. Dia Iya. selalu nggak mau sendiri, mau ada Sheila gitu. Ya tidak baik laki-laki sendiri. Dan gitu Akeh juga. genderu nih. Kita langsung aja move on ke pertanyaan Ya, netizen pertanyaan kali ya. Netizen. Iya, yang terakhir. Yang Oh, Itu ada lagi. T. Oh, ada lagi. Touching. 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 Touching itu salah satunya dengan perkataan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Seperti mencium. Seperti kissing. Jadi saya panggil dia princess. Ya toh? Sebab saya kalau panggil dia princess, saya sadar dia putrinya raja. Tidak bisa saya lakukan sembarangan. Saya ini terlalu anugerah nikah seorang princess. Oke? Ya, pertanyaan netizen. That's so Hi, that's princess. powerful. Princessku. Iya. Dia malu sendiri. Yaudah, Oke, jadi kita harus coba. membiasakan Iya, dengan benar, hal-hal benar, yang Iya, iya. positif ya. Mungkin kalau dunia bilang, oh my God, you're so cheesy. It's okay to be cheesy because itu menurut dunia. Tapi kalau menurut Tuhan, will bring blessings to you. Bukan cheesy, bukan gombal. Nanti It has PR buat semua, baca Kidung Agung. Itu kan saling memuji. Ya toh? Iya. Sekarang saya lihat dari belakang, Dimas mulai melebar toh. Ada ayatnya. Perutmu seperti timbunan gandum. Ada.
Sayang, coba nanti kita cari. Baca Ada tuh kan. Baca Kidung Agung Lah, ya. aku nggak Next time masalah. kamu kalau makan jangan aku habisin. Udah kamu yang habisin ya. Ya udah, berarti enough about us, kita sekarang ke netizen Ya, ya. Oke, Ya, ada tanya, pertanyaan boleh dia tanya bilang, apa? Aika maaf bisa tolong tanya gimana sih cara mengatasi suami yang tukang minggat, ribut dikit minggat. Terus abis itu kadang-kadang ngancem cerai. Ya. Pertama yang suka minggat itu, pertama belum dewasa. Seorang suami yang meninggalkan rumah seperti burung meninggalkan sarang. Dia kan mesti jaga rumahnya. Itu pertama. Kedua, ngancam cerai, tentu saya mungkin ya kita tidak tahu bahwa Tuhan benci perceraian. Ya toh, jangan pernah. Itu betul-betul mengucap pun pamali jangan tabu, ya. jangan. Sebab dengan mengucapkan itu akan terjadi. Kita itu dipanggil jadi raja dan imam, ya kan? Jadi perkataan ini penting. Sebab kalau bilang cerai kita melawan Tuhan. Apa dipersatukan Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Kita tidak pernah loh, puji Tuhan, ya. Anugerah Tuhan tidak pernah, sebab kita mengerti, terutama setelah saya bertobat, ya. Cuma dulu sombong, kamu itu untung dapat saya. Tahu, saya direndahkan Tuhan habis. Saya insinyur masih muda, gaji banyak proyek, bisa 2 tahun tidak ada penghasilan. Saya 1,5 tahun, itu merendahkan hati saya. Saya mesti makan dari dia. Dia buka catering, saya tidak bisa rewel. Dia masak soto, saya mesti makan soto. Dia masak apa saja, saya mesti makan. Nasi campur, ya makan nasi campur. Jadi memang masalahnya itu, kalau tadi itu tidak dewasa, ya kan? Jadi istrinya harus seperti apa? Ya, Doa. pertama cari Tuhan. Kasih ayat 1 Petrus 3, 1-6. Nanti suruh baca aja. Ya. Jadi menghadapi suami suka minggat. Di dalam Alkitab, siapa yang suka minggat? Seorang budak, namanya Hagar. Hagar itu artinya melarikan diri. Melarikan diri dari tanggung jawab. Ya toh? Ketika mengalami tekanan, minggat. Ya. Jadi Hagar itu artinya minggat. Jadi sifat budak, dia masih hamba. Kalau Sheila lihatnya jadi pengecut ya, Dad. Maksudnya jadi Yes, karena dia bisa tidak juga. bisa menghadapi, jadi dia lari. Dia lari. Gitu. Ada yang lari ke narkoba, ada yang lari ke minum. Ada suami tanya, lo kenapa lu suka mabuk? Ya untuk melupakan istri gua. Tapi kalau misalnya dia pergi terus balik lagi, maksudnya pergi buat calming the mind and then Oh dia ya, balik lagi, mungkin lagi. firman Tuhan berkata sebaiknya tinggal di sudut soto rumah, tapi masih dalam rumah. Di dalam rumah ya. Ya. Jangan pergi. Jangan pergi. Kalau menghadapi istri yang suka melawan, saya dulu diktator. Untung dia bukan gladiator. Kalau menghadapi istri gladiator repot. Iya. Jangan pernah meninggalkan rumah, ya jangan keluar dari rumah kecuali rumah terbakar. Udah? Ya. Bakar juga kebakar gara-gara istri ngamuk juga ternyata. Gimana Gitu sih? ya, Kang, ya? Iya bener. Oke, tadi kan kalau Di sudut soto rumah. kita ngomongin soal tadi apa ya? Oke, jangan pernah meninggalkan ini, tapi banyak juga pertanyaan, aku nggak usah baca satu-satu karena hampir semuanya sama intinya. Laki-lakinya ini selingkuh, gitu. Dan mereka selalu bilang bahwa saya sudah nggak tahan. Bolehkah saya bercerai? Itu banyak banget kan. Iya. Itu banyak yang bolehkah saya bercerai? Bolehkah saya bercerai? Ada Jadi yang perceraian tuh tinggi ya di iya, Indonesia. Ya? jadi ada yang selingkuh, ada yang Terutama main tangan, lewat pandemi ini kan oh, iya. Makin tinggi lagi. tekanannya berat. ada Iya. yang main tangan. Itu gimana, Dad? Iya. Tuhan mengatakan bahwa ya ini kayak sekarang. Dia bilang Tuhan saya nggak tahan sama suami saya. Digarap saya sama Tuhan. Bertobat saya minta maaf sama dia. Berarti harus istrinya dulu yang Saya bilang sama dia. mendekat pada Tuhan, Iya. mencari Tuhan. Iya mencari Tuhan. Sungguh-sungguh. Iya saya yang jawab. Ini contoh nih. Ya kita berdoa Bagaimana Hitler jadi pendeta. dan kita ucapkan, karena kata-kata dia berkuasa. Kita ucapkan suami saya menjadi suami yang baik, suami yang sabar, suami yang takut akan Tuhan terutama. Ya itulah jadi
gembala akhirnya. Nama Chinese saya itu artinya sabar dan baik. Padahal tidak sabar tidak baik. Tapi sekarang kan inisial saya kan TAT, takut akan Tuhan. By His grace. Dengan anugerahnya. Kalau aku apa? SMJ, Sheila mau Yesus. Susu. Enggak. Aku mau niruin that gitu loh. Oke. Aku kok tadi dapat dari Dad. Udah. Tapi kalau misalnya Ila sendiri dari kemarin kayak selalu, Sheila kan pernah bercerai sebelumnya. Maksudnya Sheila ngerasa bahwa ini ya nggak tahu kebenaran apa enggak, tapi Sheila ngerasa karena I made the wrong choice because I did not ask God at first. Salah Ya. satunya Jadi karena betul. Sheila nggak tanya Tuhan dulu, Sheila nggak bilang Tuhan inikah yang kamu mau, yang Iya. kamu perkenankan yang ada di hidupku menjadi suamiku gitu. Iya. Maka dari itu memang ya tidak akan terjadi menurut Sheila. Tuhan Ya bisa karena berencana itu Tuhan. ngambil keputusan sendiri tanpa tanya Tuhan. Kayak Jangan begitu. salahkan Tuhan dong. Iya, makanya begitu Ila sama Dimas, karena Ila udah tanya Tuhan berkali-kali sampai akhirnya ya Tuhan akhirnya ya dia anakku, jaga dia gitu ya. Dan begitu pun juga Aku Dimas juga sama. juga Iya, diberikan nyambung suara ya. itu, jaga Ila. Jadi ya puji Tuhan kita malah setelah menikah malah way better daripada waktu pacaran. Iya. Jauh. Tapi jangan berhenti pacaran. Yes. Iya. Banyak orang tanya, ini hampir 50 tahun loh. Ya toh? Kenapa tetap mesra? Ya karena saya tidak pernah bilang dia mantan pacar saya. Dan saya tidak pernah panggil dia mama. You know why? I don't know why. You cannot make love to your mother. Oh. Tapi nggak boleh panggil mama, tapi panggil Mama. sayang. Sayang. Lebih sayang lagi, Iya. berat lagi Maitua lagi. Panggil Maitua. Ini nyambung lagi nih ke pertanyaan netizen nih, making love ya kan. Ada juga netizen yang bilang, is it important to make love with your spouse? Karena dia sendiri dia bilang kalau aku lebih prefer marriage tanpa making love. Itu gimana, Dan? Loh, saya kira sex came from heaven. Cuma dirusak iblis. Ya toh? Semua perintah Tuhan disertai kenikmatan. Ya kan? Tapi bukan cuma untuk prokreasi, juga untuk rekreasi. Why not? Di dalam Tuhan seks itu suci. Cuma dirusak. Dirusak oleh iblis. Di luar pernikahan. Di luar pernikahan Tapi itu. di saat kayak ada satu orang yang tidak mau melakukan itu dalam pernikahan, what is it? Like kenapa bisa Ya. kayak gitu? Ini kita laki-laki ya Dimas. Itu kan laki-laki butuh kan? Ya gitu loh. penolakan. Ya kalian masih muda apalagi. Penolakan istri akan hubungan seks. Itu suatu penghinaan. Betul nggak? Iya. Iya dong. Iya kan? Cuma ada yang suami yang memang memperlakukan istrinya dengan tidak hormat. Tetapi kalau penolakan itu aneh. Ada yang laki ganteng, perempuan cantik, orang Jakarta. Nggak mau punya anak. Loh, anak itu orang yang nggak punya mau punya anak itu kan tidak natural. Iya. Kalian dikasih anugerah Tuhan. Jerome ya. Ya, Rom. Jerome. Blessing. Karena sekali lagi sex is from heaven. Seks di antara suami istri loh ya. Ya. We are not Suami istri ya, we guys. are Kita not tidak boleh, tubuh tidak boleh, tubuh kita tidak boleh diri sendiri, tapi untuk suami kita. Dalam terima kasih sayang. dalam 1 Korintus berapa ya? 1:7 ya. 1 Korintus 7. Janganlah saling menjauhkan diri. Ya toh, sebab kamu tidak tahan bertarak. TTT tidak tahan tarak. Apalagi pria. Karena itu saya tidak mengizinkan, yaitu siapa saja bisa terlalu lama, nggak bisa, nggak bisa. Suruh baca aja 1 Korintus 7. Ya jelas itu. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Tapi kadang-kadang dia bilang, aku kok mau puasa hari ini, dia pamit. Ya saya meskipun rindu ya jarak jauh gitu. Saling Kadang-kadang dia menghargai. mau cari Tuhan sendiri silakan. Nggak selalu korporat. Dia ada pergumulan sendiri misalnya. Tapi nggak boleh menjauhkan diri. Iya. Sekarang tuh LGBTIQ ada aseksual. Apa itu?
Ya, ada aseksual, bukan cuma lesbi, gay, ya, biseksual, ada A. Baru tuh S. Sekarang kan gitu. Memang rata-rata begitu kan. Begitu kamu penyimpangan seks makin lama makin rendah. Terakhir bestiality dengan binatang. Oh, that's crazy. Loh sungguh. Nanti Rottweiler tidak dibeli untuk jaga. Jadikan kekasih. Benar. Iya. Ya, dunia udah Makin gila ya. ya. Makin Loh gila. kapan tuh kan ada orang dipasung gara-gara memperkosa babi. Di Bedugul situ. Ya toh? Begitu dibuka pasung cari babi lagi. Oh my God. Waduh. Iblis senang Ya, ya. merusak manusia. Ya. Ya, kemarin saya Itulah. juga baru dengar bagaimana dosa itu menjauhkan kita dengan Allah, dengan Tuhan gitu. Makanya jadi semakin kita Dan ini dosa semakin utama jauh, semakin itu jauh. adalah roh najis. Yang itu dirasuk ribuan roh jahat. Yang dirasuk ribuan roh jahat. Yang diusir oleh Yesus cuma satu. Hei roh najis, keluarlah kamu dari padanya. Karena itu begitu ada roh najis masuk yang lain. Mom and Dad, nih ada pertanyaan lagi nih dari followersnya kamu ya sayang ya. Dari, disebutin namanya nggak? Enggak. Nggak usah, kita nggak usah sebut namanya. Bagaimana kalau pasangan kita lebih sayang sama pihak keluarganya? Mungkin maksudnya lebih sayang pihak keluarganya daripada sama dia gitu. Jadi lebih ke mamanya lah, ke papanya lah. Gitu. Mertua gini, kali ya, gini itu ya, kayak lebih mertua. banyak. Mungkin kalau yang keturunan Tionghoa sebagai contoh, itu mewakili kita Asia. Orang tua itu kepala, saudara kaki tangan, istri baju. Ya kalau di luar tuh kan nggak cocok bisa Why diganti. baju, jadi hanya pelengkap saja Iya, gitu. Lengkap. jadi bisa diganti. Ya, konco wingking teman di belakang. Tetapi dalam Tuhan, suami dan istri itu sederajat, cuma berbeda. Ya tak? Pertama-tama ada hukum yang ditetapkan Kejadian pasal 2. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, termasuk domisili, termasuk ketergantungan keuangan. Yaitu kalau masih belum dewasa jangan nikah dong, ya toh? Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya jadi satu daging. Jadi kalau cerai itu hancur. Bukan seperti yang melepas perangko dari amplop. Seperti cincin ini perak dan emas kalau dipisah ya hancur. Harus dibinasakan. Suami kepala, istri tubuh. Potong kepala. Jadi kalau enggak ngerti firman Tuhan, tapi ada pertanyaan Dimas. Kenapa perempuan enggak disuruh meninggalkan ayahnya dan ibunya? Bukan supaya tergantung pada orang tuanya, tapi suaminya menggantikan tempat bapaknya. Banyak orang punya bapak tapi tidak berfungsi sebagai bapak. Jadi tugas suami itu kan 3P. Pertama provisi, penyediaan. Ya, kerja keras, baunya kuat. Kedua protection, melindungi. Ketiga promotion, promosi. Kalau tidak memenuhi 3-3 ini jangan nikah. Jadi lebih mementingkan keluarga. Mungkin itu adat istiadat. Kan ada, ya ini saya tidak sebut suku mana, yang menentukan segala sesuatu itu kakak dari ibunya. Kan aneh. Ya kan ada kan yang gitu. Iya kan. Ataupun siapa tidak bisa. Karena suami istri satu unit. Bukan dua keluarga jadi satu, bukan. Satu unit tersendiri. Jadi ya sebaiknya kalian siapkan rumah. Sebaiknya tidak tinggal di rumah orang tua. Baik. Sekalipun pondok mertua indah. Tidak akan indah nanti. Oh iya. Wow. Kita lanjut lagi ya. Banyak banget soalnya Dad pertanyaannya. Iya. Oke. Nggak sebut namanya ya. Enggak. Kak, gimana cara mengetahui pasangan yang dari Tuhan? Nah, kamu yang jawab. Kalau salah pilih tuh gimana ya? Nah, ini. Nah, kalau salah pilih gimana? Takut dia. Takut, ragu. Ya kalau dari Tuhan memang itu ada confirm ya, ada damai dalam hati. Itu saya tahu dan kita kalau tidak boleh cepat-cepat tapi harus mengenal satu dengan yang lain pribadinya. Dan
takut itu berarti meragukan. Bukan dari Jadi belum waktunya. Jadi harus ada lebih banyak lagi dia mungkin tanya sama Tuhan atau bergaul lebih lagi. Jadi waktu itu juga menentukan. Jadi nggak bisa kita cepat-cepat Nggak bisa langsung wrong ya. timing ya dan wrong person nantinya. Jadi kita harus sungguh-sungguh tahu inilah Iya. dari Tuhan. That's actually apa yang berbeda dari pernikahan Ila sebelumnya sama pernikahan Ila yang kali ini. Yeah. Pas mau menikah, saat sama Dimas, I have no fear and no doubt. Nah Yes. itu, Jadi Sheila melangkah Ada sangat damai. pasti. ya. Ketika yang sebelumnya, I have fear, Doubt juga. doubt, dan nggak tahu itu dari mana. Mungkin Sheila waktu itu mikir, ya mungkin karena mau nikah jadi ini. Ternyata enggak. Ternyata kalau kita tanya sama Tuhan itu enggak ada. Ya, Itu benar-benar nggak ada guys. Itu perbedaan yang Sheila rasain yang benar-benar oke. Ada confirm. lagu zaman dulu. Karena DJ mungkin kenal juga lagu lagu Motown zaman dulu. Take time to know her. ya. Kapan tuh ada seorang pemuda, dia berkata, Pak Arifin, aku jatuh cinta benar-benar, head over heel tunggang balik. Stop, saya bilang, take time to know her. Ambil waktu untuk mengenal. Tidak mungkin toh. I married my best friend. Saya kan kemerungsung, tahu kemerungsung kudu ngemuk. Kok dekat dia jadi damai. Betul-betul bisa kayak pemadam kebakaran gitu loh. Teduh. Teduh. Iya. Jadi Kamu kalau kayak lautan teduh sayang. kamu kayak lautan teduh saya. Aku langsung kayak, hah? Iya. Oh, Jadi iya, dengan Dimas no doubt ya. Aduh puji Tuhan. Tapi memang yang pertama itu pasti lust ya. Iya. Dan maksudnya di awal kita jatuh cinta, berbunga-bunga itu kan maaf nafsu. Ya nafsu bukan berarti harus konotasinya ke sana, tapi kan dari wah cantik, ganteng dari Iya. mata lah gitu yang Iya. belum sampai ke dalam-dalam banget. Loh kalau ndak ada eros ya ndak bisa loh. Kapan tuh ada, karena yang tanya ini pendeta dan ini mereka hamba Tuhan masih muda. Saya tanya, kamu tertarik ndak secara fisik? Tidak, saya ndak mau nikahkan kamu. Ya toh? Lalu wrong answer kan? Ada yang bilang enggak. Ada yang bilang enggak. Terus seminggu lagi, Bapak, saya sangat tertarik. Oke, saya nikahkan. Takut salah ngomong Nah, kan gitu. di dalam bahasa Yunani kan ada 4 macam kasih. Iya. Ya toh? Ada eros. Storge itu di antara keluarga. Seperti bapak dengan anak, ya toh ibu dengan anak. Juga ada filio, kasih persahabatan. Baru yang tinggi agape. Nah, kalau wanita yang butuh agape tanpa syarat. Pria butuh respect tanpa syarat. Kalau kasih tanpa syarat kita ngerti. Yang kita tidak bisa ngerti, respect tanpa syarat. Respect itu kan mesti ada prestasi. Enggak. Nah, kadang-kadang suami on loh ya. Ya, wanita diciptakan dari bahan yang lebih baik. Jadi seperti tadi saya bilang, dia kalau koreksi saya tidak di depan umum. Dia menghargai saya. Respect. Respect Karena yang and dibutuhkan seorang pria Kebutuhan utama. Dihargai. adalah dihargai, respect itu Iya. sendiri sebenarnya kan. Dan berbeda Tidak sama perempuan ya. direndahkan. Kalau kamu kan mintanya Disayang. cinta, disayang. Sayang ya. Mengerti. Iya. Ya toh. Ya, ya, ya. Itulah ya. Tension. Betul. Perbedaan antara pria dan wanita pasti ada ya itu. Ya, justru itu. Perbedaannya adalah Mereka pria selalu sederajat salah. tapi berbeda. Termasuk ya, memang berbeda. Apa tadi saya? Nah, perbedaan adalah pria selalu salah, wanita selalu benar. Kalau dunia kan seperti itu ngomongnya. Betul? Iya, iya. Enggak. Man to the left because woman Always always right. Ada lagi yang gini, happy wife, happy life. Tidak selalu. Kadang-kadang mesti dikoreksi ya. Iya. Tapi aku juga jadi, maksud aku juga belajar sih Dad. Sama Sheila tuh aku juga sering ngalah gitu karena ya saling ya. Kamu juga sering ngalah juga kan. Karena dari kita ngalah gitu, kita biarin I make you happy right gitu. Dan setelah Sheila happy, aku juga jadi happy gitu. Sometimes ya argumen gitu kan. Kalau nggak ada yang dua-duanya nggak ada yang ngalah kan susah. Iya. Kalau misalnya Sheila lagi benar-benar masih berapi, at least mungkin aku pada saat itu tahu aku nggak salah sih, tapi aku ngalah duluan aja gitu. Harus dengerin dulu. Akhirnya Sebab amarah kalau ditekan Akhirnya meledak. ngaku sendiri. Oke.
Aku minta maaf aku menyakiti kamu gitu. Karena ketika itu ya kembali lagi ada Tuhan yang akhirnya kayak kamu salah. Iya, iya. Kayak you're being ridiculous gitu, Iya, kamu kalau konyol kalau gitu. kita ngerti ayo. firman Tuhan, cepat. Jadi saya bagaimanapun ya dulu kan mementingkan diri sendiri. Sekarang Tuhan nomor 1, nomor 2. Jadi ini kita perlu. Ketika saya bertobat, saya bilang sama dia, mulai sekarang Tuhan Yesus nomor 1, kamu nomor 2. Ya. Dia langsung jawab, betul. Tuhan Yesus nomor 1, kamu nomor 2. Kita ngalami Taman Eden di bumi. Bukan Taman Eden, Taman Eden. Cuman Eden. Pleasant. Nah ini yang kebanyakan orang salah nih. Ya kan, nomor 2 kan gitu loh. Ya, yang pertama adalah misalnya family dulu, tapi nomor 2 Tuhan gitu. Sebenarnya kebalik ya, harusnya Tuhan dulu. Tuhan nomor 1. Iya. Kayak even sampai anak-anak gitu. Walaupun kita cinta mereka sampai mati, tapi kita harus berusaha mencintai Tuhan lebih mati daripada anak-anak. I'm not saying that Sheila udah melakukan itu, tapi Sheila masih berusaha. Iya, iya. Karena ya Sheila harus sadar bahwa mereka semua milik Tuhan gitu. Iya. Apa keberhasilan kalian ke depan? Kalau 4 anak ini, nggak tahu ada yang kelima mungkin, I don't know. Dad kenapa ngomongnya gitu? Dia kan jadi peneguhan nanti. Mau lagi katanya Dad. Ada Jeremy. Jeremy. Cowok lagi dong, Dad. Itu kan terserah Tuhan. Oh iya, ayo. satu dia Ayo. benar. Pengennya cewek soalnya. Ini yang satu lagi cewek ya, yang kelima ya. Kalau Belum dikasih. selesai Jeremiah. Jeremiah masih laki-laki. Masih laki-laki. Masih Jeremiah. Ditambah terus. Jeremy Wati. Kalau bisa dipercaya yang sekarang baru Ya. ditambah. Ya, Tapi tentu saja ya, ya. Face to Jadi anak-anak itu kan tanggung jawab. Mazmur 127 dijelaskan. Berbahagialah laki-laki itu yang gagah perkasa, yang memenuhi tabung panahnya dengan anak-anak yang hebat seperti anak panah. Mazmur 127. Dan itu dituntut pria. Ya, sekalian saya umumkan ini ada Rockman's Camp 1 hari di Lembah Pujian. Ah, 17. Be there. Tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. 17 Ya. Agustus. Aku nggak bisa. Oh yang wanita, bukan nah nanti ada kamu nggak temenin? waktunya wanita. Nah, kamu kan di sini. Ya, aku di rumah ngurusin Jerome. Karena banyak pria saat ini Ya. role confusion. Syukur kamu ada pekerjaan, orang lain tidak punya. Ya. Yang kerja yang wanita dan wanita maksa jadi kepala keluarga. Godaan di Taman Eden yang ditawarkan oleh iblis adalah you can be like God. Padahal kita sudah seperti Tuhan, diciptakan seperti Tuhan. Artinya jadi bos dari suamimu. Jadi power Seharusnya tidak struggle. boleh itu, Dad. Oh, haram hukumnya. Haram. Ya, ya, ya. Ya karena wanita bisa jadi jenderal, bisa jadi presiden, tapi tidak bisa jadi suami. Tidak bisa. Karena itu melanggar kodrat. Oke. Saya ketemu wanita-wanita hebat tapi tetap respect kepada suaminya. Yes, I agree. Itu setuju banget. Ya sama tadi aku, Ila sayang. kan bilang Yes, aku ada wanita-wanita yang sengaja ya merendahkan suami di depan umum. Itu hal yang paling bodoh yang dia Ya. bisa lakukan. Maaf. Iya. Kayak contohnya gini deh. Seorang istri yang meledek suaminya ketika sama teman-temannya. Dibuat Sering kan kayak guyonan gitu gitu ya. Dibully suaminya kalau sama teman-teman ini dia apa sih dia gini lah gitu loh. Ayo sana lo gitu. Kesana lo gitu kan. Kayak aku juga kadang kalau ngelihatnya itu kayak kesian Kasian. sama suaminya padahal his ya But I feel that aku juga Orang rendah perlu merendahkan orang lain. Orang mulia mengangkat orang lain. mengangkat orang lain. Ya kan? Wow. Mari jadi orang mulia. Amin. Very strong words ya dan kita bisa narik kesimpulan kalau pernikahan memang harus di dalam Tuhan. Yes, Ya. harus ada Tuhan di tengah-tengah. Harus God ada Tuhan. first. God God first. first. Betul, God first itu harus diutamakan dan ya itu kunci rahasia langgengnya pernikahan mom and dad Iya. ya. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya?
pelajaran dan juga dipraktekkan sama subscriber kita ya, Yeah. sama followers kita yang nonton semua. Ya. Well, we're trying. Kita masih mencoba dan belajar. Kita masih belajar karena ya buktinya kita di sini nanya-nanya sama mom and dad gitu. Pernikahan kan kayak sekolah. Cuma dapat ijazahnya di depan. Dapat akte pernikahan di depan. benar-benar. Dapat Tapi duluan. tidak boleh quit, tidak boleh bolos. Nah, tuh. Satu lagi, Ya. murid apa boleh memberi angka murid lain? Nggak boleh, gurunya Tuhan, oke, Roh Kudus ya. Wow. Nah, jadi kamu gini, nggak bisa. Murid nggak bisa memberi angka murid lain, gitu. Luar biasa. Aku banyak belajar loh. Aku makanya dari tadi kayak speechless gitu dengerin. Wah, ini aku masih harus banyak belajar dari mom and dad. Gak apa-apa ya mom and kalau mom and dad kalau kita sering kesini gak apa-apa ya. Iya. Kita harus Kita gangguin terus. Welcome, welcome. Kayak kemarin aja deh, tapi Sheila mau sharing ada saat dimana kayak ayo Dimas berdoa untuk Sheila dan dia bilang dia kan aku nggak bisa berdoa, itu aku bilang aku juga please tuh. kayak Bless, pray. bless. Terus saya taruh di sini Iya. kan tangannya kayak bless nih dia berdoa untuk Sheila. Sheila tuh sampai nangis karena itu ternyata kerinduan Sheila yang mendalam gitu. Karena Sheila pengen ya dia imam gitu. Itu tadi Jadi, bless that's what I one want. another. Ada pendeta bilang, apa itu? Itu kan bukan konsep Kristen. Siapa bilang? Suami itu imam, nabi, raja. Tapi bukan raja lenong loh ya. Raja yang melayani, raja yang melindungi, raja yang ngayomi, ya dong? Iya, iya betul. Ya Tuhan Gitu. Yesus saja cuci kakinya murid-muridnya, ya kan? Even Yudas saja dicuci kan, padahal dia tahu itu akan Yudas mengkhianati juga dia. cuci. Itu kan amazing Wah, banget. ini calon preacher kita, ini dua ini. Tuhanku amazing, Tuhan kita, Tuhanku tetap. Thank you so much, Mom, dan semoga lain waktu bisa Ya, ngobrol-ngobrol silakan gandeng lagi. tangan. Saya berdoa untuk Dimas dan para saudara yang nonton dan juga ya ini laki bini yang senior yang diberkati Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para pria, para suami. Bangkitkan mereka jadi pahlawan di hadapan Tuhan. Seorang yang strong, seorang yang bisa diandalkan, seorang yang bisa dipercaya karena karakter. Dan aku katakan diberkatilah para suami, khususnya juga Akira putra kami yang ada di depan ini, supaya dia ingat Akira adalah Allah kita, adalah Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, jadikan suami-suami seorang yang mengayomi keluarganya, seorang yang melindungi, bahkan mempromosi keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doa. Amin. Terima kasih Bapak, kesempatan yang indah. Kami serahkan putri-putrimu dalam tanganmu. Biar jadi wanita yang dibanggakan oleh suaminya. Karena mereka punya roh yang lemah lembut seperti Engkau sendiri. Terima kasih Bapak, biarlah kami boleh cakap mengatur rumah tangga kami masing-masing. Sehingga atmosfer kerajaan Allah boleh ada di rumah tangga kami. Terima kasih Bapak, all the glory for you in the name of Jesus. Hamba juga berdoa berikan berkat untuk bisa membina, mendidik putra-putri mereka. Dan bahkan memberikan teladan bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. So deep ya. Yaudah guys, kita pamit dulu. Thank you so much for watching and I hope pembicaraan kali ini membawa banyak blessings juga dalam hidup kalian dan rumah tangga kalian. Jangan lupa Tuhan Yesus nomor 1. Okay, God bless you and have a wonderful life with your spouse. God love you. Thank you. The Lord bless you.